Shalom, salam sejahtera untuk semua. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Dan sebelum kita mulaikan pelajaran saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, anugerahkanlah pertolongan-Mu bagi kami, agar supaya kegiatan pembelajaran daring di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semua, saat ini terkait dengan materi sebentar yang akan disampaikan. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami arti demokrasi dan HAM, serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Adapun materi kita saat ini adalah demokrasi menurut Alkitab. Dan nanti pada video yang berikut, Nancy akan menyampaikan tentang nilai-nilai dalam demokrasi dan pelanggaran terhadap demokrasi. Jadi untuk saat ini, secara khusus kita akan bicara terkait demokrasi menurut Alkitab. Adapun melalui materi ini, tujuan yang akan dicapai yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan demokrasi secara garis besar, kemudian menjelaskan manfaat demokrasi itu sendiri, memahami ajaran dan prinsip-prinsip demokrasi menurut Alkitab. Kita masuk dalam materi. Pertama, kita melihat demokrasi itu menurut Alkitab. Nah, secara umum pengertian tentang demokrasi di mana demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, di mana kata demokratia ini terdiri atau terbagi dalam dua kata, yaitu demos dan kratos. Kata demos sendiri memiliki arti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi dari katanya demokratia punya arti kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Di mana di sini kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Nah, untuk pemerintahan yang bersifat demokratis, pertama kali dipraktekkan di Athena kuno, Yunani. Kita dapat melihat di situ bahwa rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Kemudian keputusan-keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Nah, di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya, demokrasi yang dijalankan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, menjadi juga sarana dan wadah untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama manusia. Mengapa demikian? Kita perhatikan ada beberapa penjelasan di sini karena terkait dengan harkat dan martabat manusia, di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Semua manusia tidak terkecuali memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Kemudian sebagai makhluk yang merdeka dan otonom, dapat menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hatinya. Dalam demokrasi Pancasila dan kekristenan, kebebasan dan kemandirian seseorang dibatasi juga oleh kebebasan dan kemandirian orang lain. Di sini kita memperhatikan bagian dari hukum kasih, yaitu mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kemudian juga terkait dengan demokrasi, diperlukan kerendahan hati untuk saling menerima
dan menghargai. Nah, kita melihat demokrasi dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Alkitab, kita tidak dapat menemukan kata demokrasi, atau Alkitab tidak menyebutkan istilah tentang demokrasi. Tetapi ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Di mana yang pertama, dalam kitab Keluaran pasal 20, di situ seluruh umat memiliki kedudukan yang sama. Hukum diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup benar dengan standar yang sama. Kemudian Allah mengabulkan keinginan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja dengan segala konsekuensinya. Karena sebelumnya bangsa Israel adalah merupakan bangsa yang teokrasi, di mana pemerintahan atau kepemimpinan secara langsung adalah Allah. Tetapi ketika bangsa Israel kemudian meminta seorang raja, di mana kemudian Saul menjadi raja pertama bangsa Israel, kita melihat di situ bahwa Allah kemudian mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Kemudian keadaan demokrasi yang nampak di dalam Alkitab, bahwa di situ ada kedudukan yang sama. Ada kasih Allah untuk semua umat. Kemudian keadilan dan kebebasan untuk memilih. Nah, ada beberapa contoh kisah di dalam Alkitab yang memberikan gambaran tentang ini. Yang pertama, cerita tentang Abraham dan Lot. Kitab Kejadian pasal 13, di mana di sini Abraham dengan rendah hati berdialog dengan Lot, keponakannya, dan memberikan ia kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan memilih tempat yang akan menjadi miliknya. Jadi kalau Lot memilih ke kanan, Abraham akan ke kiri. Begitupun dengan sebaliknya, yang kemudian pada akhirnya Lot memilih tanah yang nampak baginya subur. Kemudian di dalam kitab Ester, di mana Ratu Ester menghadap raja dan memohon perlindungan bagi dirinya dan bangsanya. Nanti di bagian ini ada tugas pada bagian terakhir yang akan Nancy sampaikan. Kemudian Nehemia yang memimpin pembangunan tembok Israel dan Nabi Ezra yang memimpin pergerakan rohani. Nah, semua ini memerlukan persatuan bangsa Israel agar dapat membangun dan memulihkan negeri. Dan demokrasi dalam kitab Perjanjian Baru. Maaf, di sini tertulis Perjanjian Lama. Sebenarnya Perjanjian Baru, PB. Nanti dikoreksi. Nah, terkait dengan gambaran demokrasi dalam kitab Perjanjian Baru, maaf ini Perjanjian Baru, Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberikan teladan hidup damai dalam kebenaran, di mana ada kisah tentang Yesus yang menerima seorang perempuan Samaria, perempuan dari bangsa yang sebenarnya tidak diakui atau ditolak oleh bangsa Yehuda. Kemudian ia menunjukkan kasih dan penghargaannya terhadap si perempuan Samaria ini. Kemudian ada kisah tentang Yesus yang menerima perempuan yang sedang sakit pendarahan, orang kusta, orang lumpuh, dan juga anak-anak. Nah, kelompok-kelompok ini yang disebutkan tadi termasuk dalam kelompok marginal atau kelompok yang tidak diperhitungkan, kelompok yang tidak dianggap dalam masyarakat, yang pendapat mereka yang terkait dengan kebebasan mereka mau menyampaikan suara itu sangat sulit untuk bisa diterima. Tetapi dalam hal ini Yesus menerima orang-orang ini. Kemudian ada kisah tentang Rasul Paulus yang menerima Onesimus, seorang budak sebagai saudara di dalam Tuhan, karena ia memahami tentang kesetaraan di hadapan Tuhan. Di kitab Filemon bisa kita baca cerita tentang
Rasul Paulus ini. Nah, kemudian demokrasi yang ada di gereja kita saat ini. Kita perlu memahami bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Orang percaya adalah merupakan bagian dari anggota tubuhnya. Oleh karena itu, semua kita anggota gereja memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Jadi memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Karena kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang memimpin kita, anggota-anggotanya. Dan kita perlu memperhatikan bahwa hidup berdemokrasi akan terrealisasi dengan cara pertama, kita mau menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Karena kita memiliki kedudukan yang sama. Mengutamakan kepentingan masyarakat umum, kepentingan bersama, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia, kemudian mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jadi kita perlu mewujudkan hal-hal ini agar supaya cara hidup berdemokrasi yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita, baik dalam bergereja dan juga bermasyarakat sebagai suatu kesaksian. Nah, dengan menghayati kehidupan demokrasi secara benar, maka seseorang dapat menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan selalu tulus tanpa pamrih. Nah, demikian untuk materi dan untuk tugas yang terakhir. Ansi minta kalian membaca kisah tentang Ratu Esther yang jelas itu dibaca di kitab Esther. Dan kemudian kalian menuliskan bagian yang memberikan gambaran tentang demokrasi itu sendiri. Jadi perhatikan bagaimana demokrasi itu di dalam Alkitab. Dan kemudian setelah membaca kitab Esther, sekali lagi kalian memberikan gambaran tentang demokrasi. Tuliskan bagiannya di bagian pasal atau di ayat mana, di mana jelas di situ ada gambaran tentang demokrasi. Oleh karena itu, Anci sangat harapkan yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam materi itu diperhatikan kembali. Kalau kurang jelas, diputar kembali. Dan sekali lagi diperhatikan di situ ada beberapa kesalahan penulisan. Ada tentang Yesus Kristus itu di bagian kitab Perjanjian Baru, karena yang tertulis di situ kitab PL, Perjanjian Lama. Jadi demikian tugas dikerjakan dan dikirimkan via WA pribadi, jangan di grup. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran yang berikut, di masih materi yang punya kelanjutan dengan materi saat ini. Sekian dulu. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.